Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya, salam bahagia, salam guru penggerak. Berjumpa kembali kita pada percakapan pasca observasi bersama saya Andika Prasetya Sarjana SPD, calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Setiabudi Abadi Perjuangan Kabupaten Budagai. Saya masih ditemani oleh Ibu Mina SPD sebagai guru yang telah diobservasi pada kegiatan profesi, dan saya juga ditemani oleh Ibu Elvis Heroni SPD sebagai pengajar praktik pada pendidikan guru penggerak angkatan 9. Salam bahagia Bu Elvi, salam guru hebat Bu Mina. Hari ini apa kabarnya Ibu? Baik Pak, sehat luar biasa. Baik Bu, di percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan pertanyaan kepada Ibu terkait dengan jalannya proses observasi kelas yang sudah Ibu lakukan, terkait dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana Bu dengan perasaan Ibu terkait dengan berjalannya kegiatan observasi kelas yang sudah berlangsung? Baik Pak, untuk pertanyaan pertama terkait dengan perasaan saya Pak, saat diobservasi di kelas atau menjalani supervisi akademik yang Bapak lakukan di kelas, ada perasaan sedikit deg-degan Pak, karena biasanya yang melakukan supervisi itu kepala sekolah, kemarin dilakukan oleh rekan sejawat. Alhamdulillah sudah berjalan dengan baik ya Bu ya. Iya Pak. Bisa diceritakan kepada Ibu area pengembangan apa yang Ibu lakukan dalam kelas? Kemudian langkah-langkah ataupun tahapan-tahapan pembelajaran apa yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas? Baik Pak, untuk tahapan-tahapan pembelajaran yang saya lakukan di dalam kelas kemarin, yaitu seperti biasa Pak, sebelum kita melakukan pembelajaran tentunya kita menyiapkan rancangan pembelajaran kita, yaitu RPP. Kemudian ketika kita diobservasi di dalam kelas itu kemarin, saya melakukan kegiatan pembelajaran sesuai dengan rancangan yang sudah tertuang di dalam RPP. Nah, untuk area pengembangannya Pak, di sini saya buat yaitu belajar anak-anak ini berdasarkan gaya belajar mereka. Yaitu di sini saya kelompokkan mereka menjadi 3 kelompok. Ada kelompok auditori, ada kelompok visual, dan ada kelompok kinestetik. Nah, untuk area pengembangannya di sini dari segi pengetahuan, dari segi visual itu saya ada memberikan poster kepada mereka karena materi yang disampaikan tugas Indonesia terkait dengan teks prosedur. Jadi saya ada membagikan poster untuk mereka baca. Kemudian untuk mereka yang auditori ada saya menyajikan audio. Kemudian dari segi kinestik ada menyajikan video agar mereka bisa memahami kemudian apa materi-materi pembelajaran yang akan mereka dapatkan. Kemudian dari segi keterampilannya di situ yang saya kembangkan adalah keterampilan mereka saat berpresentasi di depan kelas. Baik Bu, berarti area pengembangannya berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan. Nah, menurut Ibu, sejauh mana area pengembangan yang sudah Ibu sampaikan tadi? Apakah sudah berhasil dilakukan di dalam kelas atau tidak? Baik Pak, untuk area pengembangannya sudah berjalan dengan baik Pak. Bahan-bahan yang kita sajikan kepada anak bisa diserap anak dengan baik, kemudian anak juga sudah dapat mempresentasikannya di depan kelas. Dari segi keterampilannya juga sudah bagus, namun ada beberapa kekurangan saya. Baik, jadi sudah dilakukan dengan baik, capaian sudah berjalan dengan baik pula. Masih ada kekurangannya Bu. Menurut Ibu, apa sih kekurangan atau mungkin kendala-kendala yang Ibu hadapi pada saat melakukan proses pembelajaran di dalam kelas? Baik Pak, terkait dengan kendala, di sini yang pertama saya lihat ada beberapa siswa saya yang kurang aktif saat diskusi di dalam kelompok.
kurang aktif ya Bu ya. Baik. Jadi ada beberapa siswa yang tidak terlibat atau kurang aktif, mungkin mengandung ancaman seperti itu ya Bu. Iya. Nah, mengapa hal itu bisa terjadi? Kenapa mereka kurang aktif? Kenapa mereka tidak mau terlibat dalam diskusi itu? Bapak, kalau saya amati saat pembelajaran berlangsung, ada beberapa siswa itu tidak mau terlibat aktif dalam kegiatan diskusi. Bisa disebabkan dalam satu kelompok yang saya bagi itu, anggota kelompok mereka itu terlalu banyak, Pak. Kemarin itu saya bagi satu kelompok itu ada sekitar 7 orang. Ini Bu ya, kurang itu lah. Jadi apa rencana ke depan yang akan dilakukan? Untuk rencana kedepannya, di situ saya akan mengurangi Pak jumlah siswa untuk per kelompoknya. Kemarin 7, nanti untuk kedepannya akan kita kurangi menjadi 4 atau 5 orang per kelompoknya. Baik Bu, jadi itu adalah rencana Ibu ke depan ya Bu ya. Jadi pada saat nanti proses pembelajaran ke depan Ibu akan menyesuaikan dengan kenyamanan mereka, menggunakan kemampuan belajar masing-masing. Nah, mudah-mudahan nantinya rencana itu dapat terrealisasi dan memberikan proses pembelajaran yang lebih baik lagi dibandingkan dengan yang kemarin. Kemudian, bagaimana rencana yang akan Ibu lakukan agar dapat berjalan dengan maksimal? Bapak, rencana aksi saya yang lain agar pembelajaran saya lebih kondusif lagi, lebih baik lagi. Rencana yang akan saya lakukan, saya akan membagi kelompok siswa itu menggunakan kemampuan siswa atau berdasarkan tingkat kemampuannya. Kita ketahui tingkat kemampuan siswa itu ada yang punya kemampuan yang tinggi, kemudian tingkat sedang dan tingkat rendah. Nah, hal-hal ini juga bisa menjadi masalah bagi mereka di dalam kelompok, sehingga mereka tidak dapat belajar berdiskusi dengan kawan yang aktif. Jadi saya akan membagi mereka itu berdasarkan kemampuan belajarnya, sehingga siswa yang punya kemampuan belajarnya tinggi dapat membantu siswa yang kemampuannya rendah. Jadi di situ akan muncul metode tutor sebaya bagi kawan-kawannya, agar mereka itu menjadi lebih aktif lagi dalam kegiatan diskusi kelompok. Baik, kapan ini Bu? Ibu akan melakukan perubahan dengan rencana yang akan Ibu sampaikan tadi? Oke Pak, rencana saya untuk melakukan rencana aksi saya ini, karena minggu ini kita sudah berada di masa-masa mau mendekati liburan untuk menjelang menyambut puasa. Dalam minggu-minggu ini atau dalam waktu dekat ini mungkin tidak dapat saya lakukan, dan rencana ini akan saya laksanakan di awal tahun ajaran baru, Pak. Baik Bu, nah di awal semester ya berarti ya akan dilakukan. Nah, baik Bu, dari pembicaraan kita apa yang dapat Ibu simpulkan? Baik Pak, kesimpulan yang dapat saya ambil dari pembicaraan kita, baik dari kegiatan pra kemarin, kemudian dari observasi kemarin, dan hingga hari ini pada pasca observasi hari ini, saya mengambil kesimpulan bahwasannya kita itu ketika kita mengadakan pembelajaran di dalam kelas, ketika kita tidak diobservasi orang, tidak diamati orang, kita menganggap kita itu sudah maksimal, sudah bagus, sudah berada di zona yang nyaman dalam memberikan pembelajaran kepada murid-murid kita. Tetapi ketika kita sudah diobservasi, kemudian disupervisi akademik, kita menjadi tahu bahwasanya kita itu juga punya kekurangan. Di sini kekurangan-kekurangan bisa disampaikan oleh orang yang mengamati kita, Pak. Jadi di sini kita bisa memperbaiki diri kita supaya lebih baik lagi. Luar biasa Ibu Mina ya. Kemudian dari kemampuan dalam pengelolaan kelas, kemudian di dalam pelaksanaan proses pembelajaran sudah dapat diferensiasi juga Ibu ya, dan bagus, tetap menjaga kualitas, mudah-mudahan menjadi
guru favorit di sekolah ini Ibu ya. Amin. Terima kasih Bapak. Baik, sama-sama Ibu, terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan memberi kesempatan pada Ibu Elvi sebagai pengajar praktik untuk memberikan umpan balik atau tanggapan terhadap jalannya pasca observasi atau mungkin kegiatan observasi kelas. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi Ibu. Ya, alhamdulillah hari ini kegiatan coaching pasca observasi sudah berjalan dengan baik, sudah sesuai dengan alur-alurnya. Semua instrumennya itu sudah dapat, sudah ada refleksi, sudah ada rencana pengembangan, sudah ditunjukkan sampai kesimpulan. Jadi mungkin dari saya hanya penguatan kiranya apa yang kita lakukan hari ini tidak hanya sekedar memenuhi tagihan tugas dari LMS, tapi nantinya bisa kita laksanakan di kelas kita khususnya supaya kualitas pembelajaran kita itu meningkat. Jadi sedikit saya tanggapi tadi kata Bu Mina, strategi yang diterapkan itu sudah memetakan murid kepada 3 sesuai dengan gaya belajar, ada auditory, kinestetik, dan visual. Hanya saja nanti kedepannya akan dikembangkan lagi berdasarkan tingkat kemampuan siswa. Kesiapan belajar, kalau dalam bahasa diferensiasinya itu disebut dengan kesiapan belajar. Ya, nanti bisa dikembangkan berdasarkan kesiapan belajar, berdasarkan minat belajar. Terus juga nanti bisa dikembangkan kalau nanti sudah betul-betul bisa dikuasai, ketika kita bisa sekaligus bisa pakai antara gaya belajar dan kesiapan belajar. Umpamanya kita tadi sudah petakan dari kelompoknya ada banyak ya, ada satu kelompok ada yang besar, terlalu besar sehingga tidak semua siswa bisa aktif. Mereka tetap di visual, mereka tetap di kinestetik, mereka tetap di auditory. Hanya saja mungkin di visual ini, walaupun mereka sama-sama visual, namun kualitas visual mereka ini kan juga berbeda. Ada yang 5, 6, 7. Nah, di visual ini kita petakan lagi berdasarkan kemampuannya. Yang visual 5 seperti di sini, yang visual 8 di sini. Jadi bisa sekaligus dipakai ya. Yang kinestetik juga begitu. Yang kemampuan kinestetiknya 6 di sini, tagihannya ini, tagihannya produk yang kita cita ini. Untuk yang kinestetik yang 8 yang kita tagih produknya ini, seperti itu. Jadi bisa dikombinasikan. Mungkin itu tanggapannya. Terima kasih Mas. Ya, jadi mungkin nanti bisa dikembangkan sama komponen lain. Jadi supaya berdampak baik sama lingkungan sekolah, sama rekan sejawat tadi. Jadi semuanya bisa berkolaborasi, saling melengkapi. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih Bu Mas. Baik, terima kasih kepada Ibu pengajar praktik, luar biasa umpan baliknya. Nanti mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan bisa diterapkan di kedepan harinya. Kemudian, baik, akhirnya rangkaian kegiatan supervisi akademik sudah selesai, mulai dari kegiatan pra-observasi, observasi kelas, dan juga percakapan pasca observasi. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Elvi sebagai pengajar praktik, begitu juga kepada Ibu Mina, dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia. Terima kasih.